Saya kembali kepada satu akhlak tadi. Bahwa akhlakul karimah itu ma yuhmadu min kaunin wa fi'lin, kata ulama pensyarah hadis. Apa saja yang muncul atau melahirkan pujian baik dari ucapan atau perilaku kita. Lalu ini yang dinamakan orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin bahwa ajaran yang baik ini datang dari Allah melalui Rasulullah. Maka kita contohnya jelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya kembali, hadisnya agak panjang ini, saya akan baca penggalannya saja, tetapi tidak mengurangi dari tujuan materi kita pada pagi hari ini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, laisal mu'min bito'an. Tidak masuk golongan orang yang beriman yang sempurna imannya bito'an. Bito'an itu apa? Suka mencela. Suka mencela. Tidak menjaga lisannya itu gampang banget mencela. Dan ini dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau makan makanan yang disediakan oleh istri kita di rumah, kok makanan itu kita sukai, makan. Kita nikmati. Selesai, terima kasih sama istri. Karena malam yaskurin nas, lam yaskurillah, orang yang gak bersyukur, gak terima kasih kepada manusia, dia juga sulit untuk bersyukur kepada Allah. Tapi kok kebetulan pada satu saat istri kita menyediakan makanannya kita gak sukai. Sudah diam, Pak, jangan dimakan. Rasulullah mengajarkan begitu. Dan jangan dicela. Udah. Makanan aja gak boleh dicela, apalagi manusia. Maka dari itu, dalam satu riwayat, ketika Ikrimah, ketika Rasulullah Fathul Makkah, sudah masuk kota Makkah, menguasai Makkah, umat Islam bersama Rasulullah, begitu takutnya para kafir Quraisy saat itu, salah satunya adalah Ikrimah. Siapa Ikrimah itu? Putranya Abu Jahal. Ya masih kerabat Rasulullah juga. Dari nasab bapak ya, dari Sayyid Abdullah. Nah, ketakutan mau keluar dari Mekah untuk menyelamatkan diri, padahal Rasulullah sudah perintahkan siapa yang pengen aman, pengen selamat, masuk ke rumahnya masing-masing, masuk ke masjid, masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Tapi ini ketakutan. Kenapa? Karena ingat betapa dosanya orang tuanya dalam kesalahan terhadap umat Islam. Banyak yang dibantai, banyak yang dizolimi, termasuk Ikrimah sendiri. Tapi telah mendapat nasihat untuk ketemu Rasulullah dan masuk Islam, akhirnya Ikrimah menyerahkan diri, sadar menghadap Rasulullah untuk mau masuk Islam. Sebelum Ikrimah ketemu Rasulullah, berita itu sudah sampai ke Rasulullah dulu. Bahwa ada kabar Ikrimah mau masuk Islam. Karena Rasulullah mendengar kabar itu, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, nanti kalau Ikrimah sudah masuk Islam, jangan di antara kalian ini, yang dulu keluarganya pernah dibantai oleh Abu Jahal, yang dulu keluarganya pernah didolimi oleh Abu Jahal, yang dulu kalian pernah didolimi oleh Abu Jahal, jangan sampai di depan Ikrimah kalian mencela, mencaci Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal sudah menerima balasannya dari Allah. Nggak perlu kita cela, nggak perlu kita caci, sudah dia terima balasannya dari Allah. Udah cukup itu. Sementara ketika kalian mencela, mencaci Abu Jahal, itu menyakiti hatinya Ikrimah. Makanya kata Rasulullah, laisal mu'min bito'an. Tidak dikatakan orang yang beriman, yang sempurna, orang yang mulutnya suka mencela. Kita mau makan, bapak-bapak, ibu-ibu, diajarkan didoain dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina
benar. Jangan kalah sama anak-anak TK, Pak Bu. Anak-anak TK setiap mau makan begitu semangatnya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana ila akhir. Kita kadang-kadang ketemu makanan yang kita sukai langsung bismillah aja lupa gitu. Jangan ya Pak ya. Makanya saya punya nenek sebelum wafat itu pesan. Karena doa itu penting, jangan makan makanan yang dilabeli dengan label-label negatif. Kan zaman akhir ini banyak Pak. Rawon setan. Ada ya Pak ya? Nasi goreng gila. Ada saya pernah lewat di keluar tol Beji itu, burger keparat. Mohon maaf Pak. Ini makanan akan kita masukkan ke tubuh kita. Ya. Nabi mengajarkan sebelum minum, sebelum makan berdoa supaya minuman rizki dari Allah ini kita doain Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Contohnya begini Pak. Alhamdulillah. Setelah kita baca Bismillah, masuk nih mengalir ke tubuh kita. Barokah. Barokah. Tapi kalau kita namain setan tadi, makanan setan yang masuk. Makanya cari warteg barokah. Mie Aceh, Kutaraja. Bagus itu. Promosi, ini promosi ya. Baik. Ada Pak Iwan, Pak Amir. Dipromosiin malah nggak datang ngaji. Baik. Jadi yang seperti itu yang kita masukkan ke tubuh kita. Jangan sampai yang di label-label negatif itu masuk ke tubuh, nanti akan berpengaruh. Maka dari itu, saya pernah belum lama mengislamkan orang Cina. Itu ada 3 orang, satu keluarga. Dia ngomong, yang paling berat itu Pak Kiai, aduh ninggalin makan babi. Gitu. Loh kok bisa? Menurut dia daging yang paling enak. Tapi ini jangan penasaran ya, kita nggak usah penasaran. Tapi itu dilabelin, dikatakan haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun enak harus ditinggal. Iya, kita harus taat nurut karena kita sudah komitmen untuk jadi orang Islam. Jangan bicara enaknya. Loh kadang-kadang orang pengen terkenal ya dilabel-labelin itu tuh. Rawon setan, biar apa sih? Biar terkenal. Nanti terkenal kan orang makin penasaran, makin makan. Kita nggak usah penasaran. Maka bagi yang muslim, kita kalau punya usaha-usaha, namain usaha yang baik. Yang di situ ada nilai-nilai unsur doa. Kita ini dinamakan ya Pak ya, dinamakan nama yang baik, namanya selamat, namanya bejo, untung. Itu tujuannya sekali dipanggil itu doa. Selamat, selamat, selamat. Ya, biar kita selamat. Bejo, bejo, biar kita bejo. Untung, untung, biar kita untung. Jadi nggak harus bahasa Arab. Bahasa Arab udah semangat, nggak tanya sama kiai, nggak tanya sama ustadz. Anak saya namakan bahasa Arab. Siapa namanya? Imam Syaitoni. Namanya bahasa Arab, tapi ngeri juga. Wah, anak saya perempuan saya namakan Nurul Jahannam. Bahasa Arab juga, Pak. Tapi karena kita nggak tanya sama orang yang ngerti, malah membahayakan. Jadi dinamakan bejo, untung. Itu supaya apa? Supaya ketika dipanggil itu ada nilai doa. Baik, saya kembali. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah surup ya. Sedikit lagi saya sampaikan. Yang kedua, walal la'an. Orang yang beriman yang sempurna itu kata Rasulullah tidak pernah melaknati. Awas Bapak sekalian, kita ini sekarang dihadapkan dengan situasi pancingan orang-orang yang mohon maaf mempunyai kepentingan sosial kekuasaan, perbedaan politik, perbedaan siasa, itu menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan adanya laknat melaknati. Orang yang beriman kepada Allah, yang sempurna imannya, lisannya tidak mudah mengucapkan kata-kata laknat.
Dalam satu riwayat yang sahih, Bapak Ibu sekalian, kalau seumur hidup kita dari mulai lahir ceprot sampai kita wafat, kok lisan kita ini nggak pernah melaknati makhluk Allah, kita nggak pernah dihisab. Loh, kenapa kamu seumur hidupmu nggak pernah melaknati makhlukku yang durhaka kepadaku? Nggak, Pak, nggak pernah. Ya, justru yang diajarkan ta'awud itu, dan itu pun kepada syaitan. Tapi malah kalau kita melaknati orang karena perbedaan politik, melaknati orang karena perbedaan yang lain, tiba-tiba hari ini kita laknati, besok dia bertobat dari kesalahannya, kita dihisab. Enak banget kamu melaknati hambaku, sementara hambaku saat ini sudah aku terima taubatnya. Kamu harus pertanggungjawabkan mulutmu yang saat itu melaknati makhlukku yang sekarang menjadi orang baik. Kan kita nggak tahu, Pak, hidup kita. Ada seorang pelacur, riwayatnya kan sahih itu, seorang pelacur jadi kekasih Allah, menjadi masuk surga gara-gara hanya bertaubat dan nolong memberikan minuman anjing. Itu kan masyhur itu. Jadi kita nggak tahu. Hari ini kita baik, kita bermohon kepada Allah, kita mohon banget sama Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Tapi kadang-kadang kita juga melihat orang lain, hari ini keliru, hari ini salah, hari ini melakukan dosa, tapi belum tentu besok, belum tentu lusa, bulan depan, tahun depan, bahkan di akhir hidupnya bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Sementara lisan kita sudah kadung keperucut, sudah kadung kepelantrang, kita melaknati dia. Maka Rasulullah sampaikan, walal la'ana, orang yang beriman, orang yang tidak mudah melaknati terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walal fahish, dan begitu juga tidak berperangai buruk. Walal bati, dan begitu juga orang yang tidak selalu mengucapkan kata-kata kotor, berperangai buruk. Bapak sekalian, kadang kita ini sering terjebak dengan kondisi kesukuan. Loh, saya ini kan orang Surabaya, saya ini kan orang Batak. Oh, tidak boleh, Pak, begitu. Orang Mekah lebih ini daripada Madinah. Nggak boleh. Jangan sampai kondisi ini membentuk kita. Semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu tidak mengkotak-kotak suku-suku, bangsa-bangsa, nilainya sama. Saya ini biasa wataknya keras begini, kalau ngomong selalu kadang-kadang begini. Jangan tersinggung, niat saya baik. Saya pengen menukil satu kejadian yang pernah terjadi di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini seorang khalifah, seorang raja, presiden, keturunan dari Bani Abbas, muridnya Imam Malik. Pada satu saat didatangin Ustadz tuh. Ustadz, ya khalifah, saya akan menasihati Anda. Tapi bahasanya anna musaddidun laka. Tapi nasihat saya ini agak keras nih. Bahasa saya ya begini nih. Nggak bisa santun. Tapi jangan tersinggung ya, saya niatnya baik. Belum sampai keluar nasihat, Harun ar-Rasyid ini seorang khalifah yang alim, Pak, muridnya Imam Malik dan keturunan dari Bani Abbas. Uskut ya Ustadz, diam kau ya Ustadz. Kalau kau mau menasihati saya dengan cara yang kasar, lebih baik diam. Beliau punya dasar. Kata Harun ar-Rasyid di hadapan Ustadz tadi, innallaha qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni fa bidzalika fayakulullahu ta'ala wa kula layyina wa kula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Pak Ustadz, ini Ustadz ini, Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa? Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Siapa? Kepada Fir'aun. Allah pernah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Tetapi bersamaan dengan itu
wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman menasihati, memberikan saran kepada Musa, wa kunna lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Hai Musa, hai Harun, kamu ngomong yang lembut kepada Fir'aun, kau ngomong yang santun kepada Fir'aun. Siapa tahu Fir'aun ini nanti akan mendapatkan peringatan dan akan semakin takut kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin sadar. Makanya kita ini jangan mentang-mentang sudah benar terus bahasa kita ketus, Pak. Jadi juga harus kita ikutkan kepada contoh yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Pak, yang terakhir satu hadis yang kita artikan secara global aja biar lebih cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Kata Nabi, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya besok pada hari kiamat dari umatku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya tadi, lisannya terjaga, tertata dengan baik, perilakunya tidak pernah membawa kerugian terhadap orang lain, dan semuanya diikutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu ya Pak ya, berusaha keras, kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak, Ibu? Atau lebih baik nggak usah ya, udah siang ya, udah. Atau ada? Cukup? Baik. Gitu. Apa agama itu? Agama itu adalah perangai yang baik. Kemudian saya pernah mendengar Ustaz, bahwa ada yang namanya akhlakul hasanah, akhlakul karimah, kemudian akhlakul azimah. Mohon penjelasannya ke saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik. Akhlakul hasanah itu dimiliki oleh semua umat, Pak. Jadi mohon maaf tadi saya sampaikan, manusia itu semuanya punya potensi akhlakul hasanah, ya. Non muslim juga punya akhlak juga, ramah, santun, perilaku baik, nggak merugikan orang, ada kan ya seperti itu. Tapi ketika sudah masuk kepada karimah, itu lebih mengacu kepada contoh Rasulullah SAW. Berarti apa? Mempunyai landasan dasar yang kuat, yaitu dinul Islam. Maka ketika ada non-muslim berakhlak hasanah tadi, dia hanya selesai di dunia saja. Jadi nggak ada balasan sampai akhirat. Lah, azimah ini yaitu lebih fokus lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana pujian Nabi tadi dalam surat Al-Qalam ayat 4 tadi, wa innaka la'ala khuluqil azim. Itu luar biasa. Hampir persis, ya nggak persis banget, tapi ya celahnya cuma dikit saja. Dan kalau kita masuk kepada tingkatan itu, Masya Allah luar biasa. Makanya jangan kita hanya berhenti di akhlak baik. Hasanah ini kan baik. Mereka yang imannya masih salah, ya juga bisa berakhlak baik, dermawan. Kadang-kadang kan kita dengar tuh orang-orang muslim, kelompok agama ini melakukan bakti sosial, itu kan akhlak hasanah tuh. Tapi bukan karimah, bukan syarifah tadi. Makanya perbedaannya kira-kira seperti itu ya Pak. Baik, cukup Pak. Baik, terima kasih. Dan saya rasa cukup karena waktunya sudah suruk ya, sudah siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedar tambahan dari kajian rutin saja daripada kosong. Mudah-mudahan ada yang nyangkut ya Pak ya, mudah-mudahan. Terima kasih, marilah sama-sama kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah persilakan untuk CCTV dan langkah disediakan. Terima kasih. Sama-sama.